Salam guru penggerak. Koneksi antar materi modul 3.2.A.9 Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. CGP Regen Yosik, SMA Advent Tompaso, Kabupaten Minahasa, Angkatan Pertama, Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai fasilitator, Bapak Udin Semongga, MPD, dan pendamping Ibu Maria, SPD. Pengertian pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, yaitu memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan, pemanfaatan aset secara optimal agar tercipta ekosistem yang harmonis dan selaras. Sekolah sebagai ekosistem. Ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik terdiri dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, ada murid, orang tua, masyarakat sekitar, komite sekolah, pengawas sekolah, atau taman dan lahan pertanian. Sementara faktor-faktor abiotik mencakup keuangan sekolah, ruangan guru, ruangan kelas, ruangan lab dan perpustakaan, ada klinik, ada asrama, peralatan dan perlengkapan, dan sarana prasarana lainnya yang dimiliki oleh sekolah. Mari kita lihat pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis kekuatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau deficit based thinking, segala sesuatu dilihat dengan cara pandang negatif atau pesimis. Sementara pendekatan berbasis kekuatan atau asset based thinking selalu berpikir positif dan menggunakan kekuatan yang dimiliki sekolah atau optimis. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah? Yang pertama, merubah cara berpikir kita dengan selalu berpikir positif. Yang kedua, memahami bagaimana menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, memandang semua yang dimiliki adalah suatu kekuatan dan memanfaatkan aset secara optimal. Yang keempat, membuat rencana program dengan menerapkan pendekatan berbasis aset atau asset based thinking dalam tindakan. Yang kelima, memetakan dan mengelola 7 aset atau modal utama yang dimiliki sekolah. Ada modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan, modal finansial, modal politik, dan modal agama, budaya. Yang kelima, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dan yang ketujuh, mensosialisasikan rencana program kepada warga sekolah. Bagaimana hubungannya
pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dengan kita mengelola sumber daya yang tepat, pastinya kita sudah menggali potensi kekuatan sekolah kita, sehingga dalam proses pembelajaran akan kelihatan bagaimana guru memperhatikan kebutuhan dan minat belajar murid. Dan ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu input, proses, dan output. Sehingga proses pembelajaran lebih berkualitas dan menghasilkan produk yang berkualitas juga. Kaitannya dengan materi sebelumnya. Bagaimana kaitan materi ini dengan materi sebelumnya? Saya memilih berkaitan dengan materi coaching. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ini menurut Grant tahun 1999. Bagaimana tujuan dari coaching? Tujuan dari coaching adalah mengarahkan coachee untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dan memaksimalkan potensinya. Coachee di sini merupakan aset modal manusia dari sekolah kita. Masih dengan coaching, pada waktu guru melaksanakan coaching dengan murid ataupun dengan rekan guru, maka guru berusaha berpikir dengan pendekatan ABT atau Asset Based Thinking, menggali kekuatan positif yang dimiliki coachee. Sekali lagi, coachee merupakan aset atau modal manusia dari sekolah kita. Yang berikutnya berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah proses pembentukan diri yang berkaitan dengan kesadaran diri, kontrol diri, dan kemampuan relasi. Pembelajaran sosial emosional juga adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Guru dan murid harus memiliki kompetensi sosial emosional, dan guru dan murid merupakan aset modal manusia di dalam sekolah. Guru harus memiliki dan menerapkan 5 kompetensi sosial emosional untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Karena guru merupakan aset atau modal manusia di dalam sekolah. Kompetensi yang pertama adalah kesadaran diri atau self-awareness. Yang kedua, manajemen diri, self-management. Yang ketiga, kesadaran sosial, social awareness. Yang keempat, relationship skill, kemampuan berelasi. Dan yang kelima, responsible decision making, pembuatan keputusan bertanggung jawab. Bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan?
bagaimana hubungan antara saya sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Sebelum saya mengikuti pelatihan, saya lebih sering menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau deficit-based thinking pada saat menghadapi tantangan di sekolah. Sesudah saya mengikuti pelatihan, saya sudah mulai mempraktekkan menggunakan pendekatan berbasis asset-based thinking, dengan memetakan 7 aset atau modal sehingga saya lebih siap untuk menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di sekolah. Terima kasih dan tetap semangat. Salam Guru Penggerak.